Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dalam Renungan Tengah Minggu GKNS Agape Karawaci. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Berikan kami selalu kekuatan yang selalu baru setiap hari melewati masa-masa saat seperti ini. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami dalam segala situasi apapun juga. Pada hari ini juga kami boleh belajar sedikit dari renungan firman Tuhan. Kiranya boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan pada renungan kali ini saya akan ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ke 12. Demikian saya bacakan untuk Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dan perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu, saya garis bawahi renungan pada hari ini, yaitu pada kata milikilah cara hidup yang baik. Miliki cara hidup yang baik. Jadi saya mau gambarkan bahwa setiap kita, ini surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Dan saya percaya juga bahwa surat ini juga, nasihat ini juga diberikan kepada kita semua para jemaat Tuhan, ya. Jadi saya mau katakan bahwa miliki cara hidup yang baik. Saya mau katakan bahwa seluruh jemaat kita semua adalah pelayan Tuhan. Kenapa saya katakan pelayan? Jadi pelayan itu kata dasarnya dari kata layan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dari kata layan yang bisa diartikan juga sebagai pembantu, sebagai pesuruh, ya, dan bertugas melayani. Sikap seorang pelayan tentunya dapat kita lihat, ya. Contoh yang paling gampang adalah kalau kita lihat pelayan restoran misalnya. Jadi pada seorang pelayan tuh nggak mungkin sombong begitu, ya. Ketika dia mau naruh makanan, nggak mungkin dia lempar dari jauh, lalu jatuh di meja kita. Nggak mungkin, itu hanya ada di film-film silat. Tapi biasanya dia akan datang dan meletakkan piring pesanan kita dengan baik dan pelan. Dan dia juga pasti akan berkata silakan Pak, silakan Bu, gitu ya. Atau seorang pelayan juga mungkin dia sombong. Dia ketika kita pesen salah satu menu, dia bilang, emang Bapak Ibu ada uang untuk pesen menu ini, gitu ya. Nggak mungkin. Dia pasti akan menerima aja dengan lembut, ya. Nggak mungkin dia sombong. Dan seorang pelayan juga kalau kita minta bantu misalnya, tolong ambilkan sendok, tolong ambilkan garpu, pasti dia akan lakukan. Itu adalah sikap hati seorang pelayan, ya. Mencerminkan cara hidup yang baik sebagai kita umat-umat Kristen, apalagi kita melayani Tuhan kita, melayani Kristus, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kita menjadi pelayan? Menjadi pelayan Tuhan, sikap hidup kita, sikap hati kita, perilaku kita di mana? Di mana saja? Di pasar misalnya, kalau nawar cabe, ya selisih gocap, jangan berantem sama tukang cabe, ya. Di kantor, di sekolah, di rumah terhadap anak, istri, dan keluarga, di kampus, di mall, di mana-mana pun kita tetap membawa sikap hati kita, perilaku kita, sikap hati kita, cara hidup kita dengan baik, gitu ya. Pesan pertama yang saya tekankan adalah cara hidup yang baik, gitu ya. Nah, cara hidup yang baik itu sebenarnya kita lakukan bukan saja, mungkin kita berpikir, saya tidak pernah melayani di gereja, tidak pernah melayani persekutuan doa, tidak pernah melayani secara formal. Bukan. Memang kita menjadi pelayan Kristus bukan cuma dalam pelayanan formal. Dimanapun kita berada, kita adalah merepresentasikan kasih Kristus dalam kehidupan dan perilaku kita, ya. Termasuk di jalan. Saya ini termasuk orang yang temperamental sih, nggak sabar-sabar amat, tapi lagi belajar untuk menjadi sabar, ya. Paling problem itu kan kalau kita nyetir mobil, ya. Kalau kita setir mobil itu di jalan dan dipotong tiba-tiba, kaget. Wah, kalau kaget udah kesel kan, gitu. Yang saya sih tidak ngomel, tapi saya terus tempel mobil itu saya buntutin terus, saya tempel. Ya ada jarak 2 cm lah kurang lebih, ya. Saya tempel terus. Lalu istri saya bilang, nanti ketika sampai lampu merah,
lalu kaca jendelanya dibuka, ternyata jemaat. Nah, dan dia bilang, "Shalom Pak Andreas," gitu ya. Terus saya sambil senyum saya bilang, "Saya akan jawab juga, Shalom juga Pak. Mohon maaf, ini bukan hari Minggu." Wah, apakah menjadi pelayan Tuhan hanya hari Minggu saja? Tidak. Setiap hari kita menjadi pelayan Tuhan. Setiap hari kita berperilaku dan cara hidup kita yang baik itu setiap hari, kapan saja dan di mana saja, seperti iklan minuman gitu ya. Nah, jadi cara hidup itu juga seorang pelayan tentunya dia bisa mengendalikan keadaannya, bisa membawa keadaannya menjadi lebih baik dengan apa? Jadi begini Bapak Ibu. Pada biasanya dulu saya mentraining anak-anak, jadi biasanya orang kan suka punya masalah di rumah, entah sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya, sama mertuanya, punya masalah di rumah. Nah, ketika punya masalah di rumah, dia mau berangkat keluar tentunya ya, apakah bekerja, ke sekolah, ke gereja, atau ke mall, atau kemana gitu, dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu ketika berinteraksi dengan orang lain, apa yang terjadi, perasaan yang tadi bermasalah di rumah itu akan dibawa dan terbawa ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, waktu saya training anak-anak SPG, saya katakan, kalau kamu punya masalah di rumah, baik dengan suamimu, dengan istrimu, dengan mertua, dengan anakmu, ketika engkau masuk ke dalam toko, masalah itu tidak boleh dibawa. Lalu kemana masalah itu? Dititipkan masalahnya. Kamu titipkan masalah itu apakah di pintu gerbang mall, di toilet, di mana saja terserah, kamu titipkan dulu. Ketika masalahmu sudah kamu titipkan, silakan kamu masuk ke dalam toko dan kamu bisa melayani customer dengan baik ya. Setelah pulang silakan, masalah kamu mau diambil lagi gitu ya. Jadi setiap perilaku kita dimanapun, kapanpun, kita harus belajar berperilaku dengan baik, sikap hati yang baik gitu ya. Nah, untuk menjaga nama baik itu bukan persoalan yang gampang. Menjaga nama baik itu memang setiap kali banyak cobaan, banyak godaan yang kadang-kala membuat kita jatuh gitu ya. Nah, sikap hati yang baik, nama yang baik itu penting kalau kita bisa jaga, kalau kita fokus kepada Allah. Jadi ketika kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik pun, kita ingat bahwa kasih Kristus itu ada di dalam hati kita, dan kita harus ubah itu menjadi perilaku yang baik ya. Harus belajar terus, diperbaharui, maka dikatakan ubah hati kita setiap hari. Dulu saya punya seorang teman baik sekali. Saya akui dia orangnya baik ya. Dan kita berteman cukup lama. Lalu saya sering katakan kepada dia, "Lu orangnya baik." Terus dia bilang, "Jangan bilang gue baik sebelum gue mati." Dia bilang gitu. Oke. Sekian lama ketemu lagi, ada beberapa kejadian lagi. Saya bilang lagi, "Lu orangnya baik." Dia bilang lagi, "Jangan bilang gue baik sebelum gue masuk di dalam peti mati." Terus sekian lama, karena memang orangnya baik, sering saya temukan kebaikan, saya sering ungkapkan dirinya. Saya katakan, "Lu orangnya baik," saya bilang. Terus dia bilang berkali-kali lagi, "Udah gue bilang, jangan bilang gue baik sebelum gue mati." Saya bilang, "Enggak, lu baik. Kalau lu nanti mati, gue akan khotbah di depan peti mati lu, dan gue akan ceritakan kebaikan lu kepada semua orang yang hadir." Ya. Sekian lama, berapa tahun kemudian, lalu dia pindah ke salah satu kota yang cukup jauh di Indonesia. Dan benar Bapak Ibu, dia bermasalah dengan saya ya. Dia bermasalah dengan saya juga bingung, kok nggak disangka gitu ya, dia bermasalah dengan saya. Dan saya ingat kata-kata ini, jangan katakan gue baik sebelum masuk peti mati. Jadi bisa berubah. Makanya hati kita setiap hari harus diperbaharui. Setiap hari hati kita harus diubah, supaya hidup kita, cara hidup kita bisa baik dan melakukan segala hal ya. Nah, lalu kita juga berpikir bahwa kita harus fokus siapa yang kita layani. Kita sebagai anak-anak Tuhan, memang kita tidak melayani secara formal, kita tidak melayani di gereja, di persekutuan doa, ataupun di tempat-tempat ibadah lainnya yang secara formal. Tapi dimanapun kita berada, kita sebagai pengikut Kristus, itulah sikap hati seorang pelayan, sikap hati seorang hamba. Itu harus ada di dalam diri kita, karena kita fokus Allah yang kita layani. Jadi kalau saya habis khotbah, saya habis pelayanan, pulangnya saya lalu berpikir, khotbah saya bagus enggak ya? Kira-kira orang mendengarnya enak enggak ya?
kira-kira orang bagaimana ya responnya. Bahkan sering kali saya minta istri saya, gimana sih, nilai dong, bagaimana dong khotbahnya. Loh, akhirnya saya berpikir kayaknya ada yang salah nih. Saya pikir-pikir sepertinya ada yang salah. Yang saya layanin itu siapa? Bukankah saya melayani Kristus? Harusnya saya tanya, ketika saya pelayanan, apakah Tuhan Yesus berkenan? Apakah Kristus dipuaskan? Apakah Kristus menikmati apa yang saya layani? Bukan sayanya. Tapi tanpa disadari, setiap kali kita melakukan pelayanan, bukankah kita merasa bagaimana ya pelayanan saya? Bagaimana sayanya? Lebih berfokus kepada sayanya, bukan kepada Kristusnya. Harusnya yang kita layani Kristus, kita harus Kristus yang kita puaskan, Kristus yang harus kita berikan segala kemuliaan itu. Tapi seringkali kita sering mencuri kemuliaan Kristus itu. Bahkan bukan mencuri, seringkali kita juga merampok kemuliaan Tuhan itu untuk kita. Karena kita maunya kita. Kalau kita nyanyi misalnya suaranya bagus, pada waktu itu banyak orang bertepuk tangan. Memang sih dia katakan bertepuk tangan untuk Tuhan. Ketika bergemuruh semua orang bertepuk tangan, di dalam hatinya, wah mereka bertepuk tangan buat saya karena suara saya bagus. Lebih kepada sayanya, bukan Tuhan yang tinggikan. Seringkali kemuliaan itu kita ambil. Harusnya kita berkata, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Karena dialah yang kita permuliakan, dia yang kita layani. Kalau kita hanya hamba, hanya alat, hanya pesuruh, hanya pelayan, tidak lebih tidak kurang, ya. Lalu jadi kalau kita melayani manusia, biasanya kita lebih condong prioritas utamanya ada di skill, kemampuan. Ya, kalau kita melayani manusia, kita pengen lihat manusia itu puas, skillnya lebih diprioritaskan, gitu ya. Bagaimana saya main musiknya, bagaimana saya nyanyinya, bagaimana saya khotbahnya, bagaimana senyum saya. Nah, tapi kalau kita melayani Tuhan, prioritas kita nomor satu ada di hati kita. Bagaimana hati kita? Apakah hati kita menyenangkan Tuhan? Apakah hati kita memuliakan Tuhan? Prioritas utamanya ada di dalam hati kita, ya. Misalnya contohnya saya kan terus terang tidak bisa nyanyi. Jadi ketika saya nyanyi sekalipun, pasti Bapak Ibu akan nyari sesuatu yang bisa menyumpal kuping gitu ya. Pasti Bapak Ibu tidak akan mendengar suara saya. Dan ketika saya menyanyi pun saya percaya bahwa saya bukan mempersembahkan ini untuk didengar orang. Tapi ketika saya nyanyi, saya percaya pasti Tuhan senang. Karena ketika saya nyanyi itu memang saya bukan untuk didengar orang, untuk didengar Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan dan Tuhan yang dipuaskan gitu ya. Nah, ini kembali lagi adalah masalah fokus. Fokus pelayanan kita adalah bukan di kita, tapi di Tuhan. Kita hanya alat, Tuhan yang ditinggikan. Ini bicara fokus adalah bicara kita seringkali melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Misalnya contohnya di gereja juga fokus kita sering kehilangan. Karena kita melihat kiri, melihat kanan. Tujuan kita datang ke gereja adalah kita untuk mencari Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Jadi di rumah saya itu wastafel untuk cuci piring itu mampet. Jadi sebagai solusinya saya tampung air itu dan kita buang keluar karena minyak semakin lama semakin mampetnya semakin parah. Jadi kita hasil air bekas cucian piring itu saya bawa dan saya buang keluar gitu ya. Ketika membawa air itu yang paling bermasalah adalah ketika baki tempat penampungan air itu agak penuh. Itu kan agak susah ya. Dibawa dari dapur sampai keluar itu jalannya cukup jauh dan bisa tumpah. Dan memang seringkali ketika dibawa air itu, wah tumpah. Wah berapa kali tumpah, karena memang agak penuh. Nah ternyata saya perhatikan, kalau saya bawa itu dengan saya lihat airnya, saya perhatikan air itu bergelombangnya, saya bawa pelan-pelan dan saya terus perhatikan bahwa air itu sampai dengan enggak tumpah. Nah itu fokus ya. Ketika kita fokus, kita tidak tumpah, ya, tidak jatuh. Tapi ketika kita sedikit saja melenceng kiri, melihat kanan, itu air pasti tumpah. Sama, kita fokus kita juga harus tetap kepada Tuhan. Sehingga perilaku kita, apapun yang akan kita lakukan, sikap hidup kita tetap fokus kepada Tuhan sehingga apa yang kita lakukan bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, bagaimana fokus itu yang paling penting. Ya, seorang pelayan juga harus menjadi berkat.
Dimanapun kita berada, seorang pelayan harus menjadi berkat buat orang lain, ya. Jangan, kalau teman kita dagang misalnya, jangan ditekan harganya, ya. Waduh, pakai senjatanya, Bapak Ibu tahu senjatanya ya. Hey bro, sis, ingat ya, saya beli, ingat harganya, harga saudara seiman. Gak ada harga saudara seiman. Saya belajar marketing, gak ada namanya harga saudara seiman. Yang ada harga diskon atau tidak diskon. Tapi sering ngancam dengan berkata, ingat ya, harga seiman buat saudara, seiman buat saya. Gak ada Bapak Ibu, ya. Dan kadang-kala saya sering menemukan banyak orang belanja itu jual Tuhan untuk diskon. Jadi ketika dia belanja, dia bilang, ini untuk gereja loh, untuk pelayanan Tuhan. Diskon yang gede ya, udah kasih diskon, minta diskon lagi. Karena itu untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman, untuk gereja, untuk pelayanan, untuk ibadah, dan segala macam. Jadi saya sering bilang, jangan jual Tuhan untuk diskon. Jangan jual pelayanan untuk sebuah diskon. Ya, kalau mau minta diskon, bilang saja, Pak, harganya apakah masih bisa diskon? Kalau dibilang tidak bisa, oke Pak, terima kasih, saya cek toko sebelah. Ya udah selesai begitu ya. Jadi jangan jual-jual Tuhan untuk diskon, untuk pelayanan untuk diskon, jangan. Berkati orang, justru dalam kehidupan kita dituntut untuk menjadi berkat buat orang lain, apalagi saudara seiman. Udah usahanya baru dirintis, modalnya pas-pasan diteken, ingat diskon saudara seiman, jangan ya, jangan. Bayar kalau perlu lebih-lebih dikit, nggak usah diambil kembaliannya gitu ya. Nah, ada kesaksian seorang teman, dia belanja di tempat saya nggak ada diceritakan istri saya. Jadi pada waktu dia belanja di tempat saya, kita biasalah kalau kenal kita kasih diskon gitu ya. Lalu setelah selesai belanja sekian, lalu kita bilang oke nih sekian, diskon jadi sekian. Dia ngotot nggak mau didiskon. Enggak, jangan diskon. Udah dipaksa, enggak mau, saya bayar normal aja, saya bayar harga normal, nggak usah didiskon. Loh, akhirnya Bapak Ibu tahu nggak, yang bingung bukan kita sebenarnya. Yang bingung adalah SPG. Kedua orang SPG saya bengong. Pas dia pulang, dia bilang sama istri saya, heran ya Bu ya, biasanya orang sudah dikasih diskon, malah nambah minta diskon lagi. Kok ibu ini dikasih diskon malah ngotot nggak mau diskon? Nah, dia sadar itu secara tidak langsung sudah menjadi berkat buat orang lain yang belum percaya Kristus. Dan dia tahu bahwa orang ini sering bicara firman Tuhan di tempat saya, ya. Jadi menjadi berkat buat orang tanpa disadari, itu menjadi kesaksian bahwa orang lain melihat bagaimana sikap hidup kita yang baik, ya. Lalu seorang pelayan itu juga tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang pelayan itu tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Jadi sebagai contoh misalnya Bu Budi datang ke rumah Bu Joko, ya. Ketika dia datang ke rumah Bu Joko, dia lihat, wah, lantainya sangat mengkilap sekali. Pajangannya tertata dengan rapi. Boneka-boneka kecil juga diatur dengan rapi. Kursinya bersih, lantainya bersih, semua bersih dan harum ruangannya, ya. Lalu Bu Budi bilang pas Bu Joko keluar, "Aduh, Bu Joko luar biasa. Bu Joko resik sekali ya, bersih sekali ya. Ruangannya sangat bersih. Ini lantai juga bisa buat berkaca. Ya wah, luar biasa sekali gitu ya." Wah, dengan dipuji gitu, akhirnya Bu Joko juga bilang, "Iya, memang saya senang bersih orangnya," begitu ya. Terus tanya, Bu Joko nggak capek yang ngerjain begini? Oh enggak, yang ngerjain si Juminten. Dari pagi dia bangun, dia udah bersihin, dia udah lap, dia ini semua, ya. Juminten adalah asisten rumah tangganya. Yang membersihkan Juminten, ya, yang mendapat pujian Bu Joko. Seorang hamba memang tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kita sebagai hamba, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus tidak akan lebih tinggi dari orang yang kita layani, dari Tuhan yang kita layani, ya. Kita melayani Tuhan yang hidup, kita melayani Kristus, Raja di atas segala raja. Kita tidak lebih tinggi daripada. Kita hanya sebagai seorang hamba, seorang pelayan yang memang tidak ada apa-apa dan tidak menerima pujian, tidak perlu dihargai, tidak perlu disanjung. Karena yang patut disanjung dan tinggikan Dia,
raja di atas segala raja, ya. Jadi Bapak Ibu, renungan pada hari ini yang tidak terlalu panjang, saya mau menggambarkan bahwa yang pertama, bahwa kita ini semua adalah pelayan dimanapun kita berada. Bukan pelayan hanya di gereja, di acara formal, tapi kita menjadi pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam aktivitas kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam interaksi kita dengan orang lain sehari-hari, kita adalah seorang pelayan Tuhan, ya. Yang kedua, seorang pelayan Tuhan itu juga harus tahu menempatkan diri bahwa bukan saja menjadi pelayan itu pada hari-hari tertentu, tetapi setiap hari, kapanpun, dimanapun, sikap hidup kita menggambarkan, merepresentasikan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Lalu seorang pelayan juga harus menjadi berkat buat banyak orang lain, ya. Pelayan Tuhan jangan malah menjual Tuhan untuk hal-hal yang tidak perlu. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan untuk hal-hal yang tidak perlu. Pelayan Tuhan tetap harus menjadi berkat. Jaga sikap hati untuk menjadi berkat buat banyak orang lain. Seorang pelayan Tuhan tidak akan lebih tinggi daripada tuannya, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam agape. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan yang singkat ini. Kiranya boleh memberkati. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bentuklah setiap hati supaya menjadi hati seorang hamba. Karena kami percaya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, biar kami juga menggambarkan kasih Kristus kepada orang lain. Supaya orang lain juga menjadi mendapatkan berkat yang sama dan menerima kasih Kristus juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.